Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Pernah tidak kalian membayangkan bagaimana jika bumi ini tidak memiliki air? Padahal kan banyak sekali kegiatan yang kita lakukan untuk membutuhkan air, seperti menggosok gigi, mencuci baju, membasuh tangan, serta air yang kita minum. Tanpa adanya air, makhluk hidup di muka bumi ini seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Maka dari itu, air sangat berguna bagi makhluk hidup. Apa saja sih kegunaannya? Mari kita simak. Yang pertama adalah manfaat air bagi manusia. 1. Air digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, seperti mencuci, memasak, dan mandi. Yang kedua, beberapa cabang olahraga memanfaatkan air seperti arung jeram, lomba balap perahu, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam kegiatan pertanian atau perkebunan, air digunakan untuk mengairi sawah. Yang keempat, air digunakan sebagai sarana transportasi penduduk setempat, misalnya di Kalimantan yang menggunakan perahu atau kapal sebagai alat transportasi. Yang kelima, digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air yang sangat dibutuhkan oleh sektor industri. Yang kedua adalah manfaat air bagi hewan. Manfaat air bagi hewan antara lain: 1. Air digunakan untuk memenuhi proses metabolisme tubuh hewan. Yang kedua, air digunakan habitat hidup untuk beberapa hewan, baik di sungai maupun di laut. Yang ketiga, digunakan untuk membersihkan tubuhnya dengan masuk ke dalam air. Yang keempat, air bermanfaat untuk mengatur tekanan darah pada hewan. Yang kelima, bagi hewan yang menyusui seperti sapi dan kambing, air digunakan untuk proses produksi susu. Yang terakhir, ada manfaat bagi tumbuhan. Yang pertama, air digunakan untuk membantu proses fotosintesis atau pembuatan makanan tanaman. Yang kedua, air digunakan sebagai pelarut bagi zat hara yang diperlukan tumbuhan dan kemudian diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, air membutuhkan proses pergerakan pada tanaman. Yang keempat, air jadi tempat hidup tumbuhan air seperti teratai, pandan air, dan eceng gondok. Yang kelima, untuk mendorong proses respirasi pada tanaman. Lalu, dari mana sih air itu berasal? Jika kalian menjawab dari air hujan, maka jawaban kalian hampir tepat. Nah, air tidak pernah habis dikarenakan adanya siklus air. Siklus air adalah tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan yang berasal dari laut, sungai, danau, rawa, atau badan air lainnya. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Selain evaporasi, juga ada transpirasi. Transpirasi merupakan proses penguapan yang berasal dari tumbuhan. Setelah proses evaporasi terjadi, uap air akan terkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Selanjutnya adalah presipitasi, merupakan lanjutan dari kondensasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air hujan dari awan menuju bumi, bisa berupa hujan ataupun salju. Proses ini seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun akan semakin banyak juga. Dan proses terakhir dalam siklus air ialah proses infiltrasi atau penyerapan.
Setelah turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Di video yang akan datang, kita akan melakukan praktik bagaimana siklus air itu bekerja. Jangan lupa menyaksikan ya. Sampai berjumpa lagi.